Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Sedianya hari ini Bapak Arif Andi, karena beliau sedang berada di luar kota, maka tukeran nama saya. Hari ini saya akan mencoba mengkaji yang bertemakan tinggalkan yang dilarang dan kerjakan yang diperintah. Jadi judulnya seperti itu. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu sebuah hal tentang futur. Ada yang tahu futur? Futur adalah sebuah keadaan di mana kita lagi surut. Biasanya ibadah rajin, suatu saat kita akan mengalami surut. Lagi malas. Maka itu Rasulullah menyunahkan kalau kita sudah bisa menjaga ibadah-ibadah yang wajib, maka kita lakukanlah setiap hari ibadah yang sunnah. Contohnya sunnah rawatib 12 rakaat. Kalau suatu saat kita sedang surut, sedang futur, maka paling tidak ibadah sholat wajibnya tetap kita jaga. Jadi kita usahakan kita sholat 5 waktu 1 hari semalam 17 rakaat, kita tambah dengan sunnah rawatib. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Di asar tidak ada yang muakkad. Lalu 2 rakaat ba'da salat maghrib dan 2 rakaat ba'da salat isya. Satu saat kalau kita lagi futur, maka kita masih bisa menjaga yang wajib. Ini sifat manusia. Pasti setiap manusia kadang terjadi. Rasulullah pun pernah mengalaminya. Pada saat kita futur, ada sebuah kiat yang kita lakukan. Pada saat kita melakukan ibadah, mari kita syukuri. Paling tidak menyebut alhamdulillah, saya sudah
melaksanakan sholat subuh di masjid. Dan tanamkan di hati, itu adalah hidayah dari Allah. Jadi bukan tenaga kita. Jadi kita mohon pertolongan dari Allah. Seperti pada pekan lalu saya sampaikan, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal melakukan aktivitas. Di dalamnya ada unsur isti'anah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua ada unsur tabaruk, kita memohon keberkahan dari Allah. Jadi itu kiatnya. Manusia kadangkala pasang, kadang-kadang surut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian yang akan saya sampaikan dengan judul tinggalkan yang dilarang, kerjakan yang diperintah, baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Ini adalah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu di nomor 9. Saya bacakan matan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda. Jadi beliau mendengar Nabi SAW bersabda, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Rasulullah, apapun yang aku larang, apapun yang aku cegah kalian, maka tinggalkan semuanya. Jadi tidak usah dipikir-pikir. Mendengar sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Tanpa ada toleransi. Tanpa ada memilih dan memilah. Dalam segala kondisi, mau hujan, mau panas, kalau disuruh tinggalkan, tinggalkan semua. Sedikit ataupun banyak. Dilarang minum khamar. Kalau sedikit boleh nggak? Nggak boleh. Yang dilarang tinggalkan. Tetap tinggalkan. Lalu, wa ma amartukum bihi, apapun yang aku perintahkan dengannya, fa'tu minhu mastata'tum. Maka tunaikanlah sekuat tenagamu. Sebisa mungkin yang bisa engkau lakukan. Jadi segenap tenaga, apa yang diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sejatinya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian, alladzina min qablikum, umat-umat sebelumnya, mereka binasa. Karena kasratu masailihim. Kasroh artinya banyak, masailihim bertanya. Diperintahkan sesuatu, pertanyaannya banyak. Seperti kaum Bani Israel. Disuruh sembelih sapi, ya sudah sembelih aja.
Tapi ditanya warnanya apa, sudah pernah dipakai bajak sawah atau belum, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Akhirnya menyebabkan kesulitan bagi dia dalam mencari apa yang diperintahkan. Kasratu masailihim, karena mereka terlalu banyak bertanya. Jadi di sini bertanya bukan maksudnya untuk beramal, bukan. Bertanya sekedar untuk menunda. Menunda-nunda yang diperintahkan. Kadang-kadang ngeyel. Bani Israel ngeyel. Mengolok-olok. Mencari celah kalau bisa lari dari kewajiban. Mencari alasan untuk tidak berbuat. Jadi itu adalah sebuah alasan yang dicari-cari. Fakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan yang menyebabkan mereka binasa, poin keduanya ya, karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Dilawan nabinya, dibantah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, saya bacakan dulu sebuah ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 7 tentang harta rampasan perang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakina wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu fatakullah innallaha syadidul iqab. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan juga untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dengan kata lain, apa yang diperintahkan juga terima. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Di sini ada istilah harta fa'i. Sekalian, karena sudah terucap, saya akan jelaskan sedikit. Jadi harta fa'i ini sebetulnya sama dengan ghanimah. Sama-sama dipungut dari harta non-muslim. Namun kalau harta fa'i itu harta yang didapat secara damai. Kalau ghanimah asalnya dari perang. Jadi bedanya itu ya, fa'i, ghanimah. Ini karena sekalian, kalau nanti kita baca lagi surat Al-Hasyr ayat 7 kita udah tahu bedanya. Apa harta fa'i, apa harta ghanimah. Jadi sama-sama dari musuh. Kesamaannya sama-sama diperoleh dari non-muslim. Perbedaannya, yang satu diberikan secara sukarela, yang satu diberikan secara rampasan. Karena perang, yang satu tidak perang, cara damai. Saya lanjutkan kepada hadisnya. Jadi menurut hadis ini, kita tidak ada istilah pilih-pilih. Para ulama menyatakan bahwa dalam redaksi hadis ini, Nabi SAW begitu detail menjelaskan, begitu mendalam memberikan pedoman kepada kita. Apapun larangannya kita tinggalkan, maka tidak ada pilih-pilih. Kenapa? Karena larangan itu sifatnya adalah abstain, diam. Nggak usah kita lakukan.
Beda kalau perintah. Kalau perintah kita punya effort, punya energi untuk melakukan. Jadi kalau larangan, abstain menurut para ulama. Kita meninggalkan sesuatu, kita menahan diri, tidak melakukan apapun. Berhenti, selesai. Titik. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk berkata, saya tidak mampu meninggalkannya. Nggak ada. Kalau perintah bisa jadi. Orang diperintahkan untuk sholat berdiri, tapi kakinya sakit, uzur. Maka dia tidak berdiri sholatnya. Ada rukhsah, ada keringanan, dia bisa duduk. Tapi kalau jangan melakukan, ya sudah diam aja. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ketika dikatakan bahwa rokok itu haram, pacaran itu haram, kemudian pergaulan bebas juga haram, mengumbar aurat haram, maka dia masih lakukan dengan alasan belum sanggup. Padahal pada saat bulan Ramadan, dia bisa puasa dari mulai subuh sampai maghrib tidak merokok. Jadi sebagian orang berdalil, saya tidak mampu. Saya tidak bisa meninggalkan rokok. Saya tidak bisa meninggalkan pacaran, dan saya tidak bisa kalau tidak membuka aurat. Karena lingkungan pekerjaan saya menuntut untuk membuka aurat. Nauzubillahi min zalik. Karena sudah kadung cinta, kata orang tua dulu. Ini adalah sebuah kebohongan atau alasan yang dibuat-buat. Kalau bisa dengan tekad pasti bisa. Karena meninggalkan sesuatu tidak perlu energi, cukup diam. Berhenti tidak melakukan sesuatu juga tidak perlu skill. Tidur aja. Tidur tidak perlu skill. Tidur nanti kita terlelap. Nggak perlu keahlian untuk tidur, nggak ada. Tidak butuh peralatan, tidak butuh biaya, tidak butuh waktu, tidak butuh ruang. Cukup diam. Yang ada hanya satu, yaitu tekad. Saya harus berhenti dari sebuah pekerjaan yang memang dilarang secara syar'i. Jadi di sini, ma'asyiral muslimin, kalau kita punya tekad, kalau kita punya niat yang bulat, pasti bisa. Memang awalnya akan berat. Katanya kalau orang merokok berhenti, tangan biasanya menjepit sesuatu, jadi bingung. Nggak ada yang dijepit. Sehabis makan rasanya mulut asam katanya. Tapi dengan sebuah tekad pasti bisa. Kenapa jadi berat? Karena itu adalah sebuah kecanduan. Jadi tidak bisa menghilangkan kecanduan. Namun kalau kita bertekad pasti bisa. Bahkan para perokok itu juga saya dengar kalau di tempat kerja, di perusahaan tertentu, misalkan perusahaan asing ya, perusahaan Jepang, dilarang merokok, dia bisa tidak merokok. Kenapa? Dia takut diberi peringatan, diberi teguran, atau dipotong gajinya. Tapi pada saat dia keluar dari ruangan, waktu istirahat, dia merokok lagi. Harusnya sekalian. Jadi melaksanakan perintah beda dengan meninggalkan larangan. Kalau larangan tidak perlu energi, maka melaksanakan perintah perlu energi, perlu hasrat. Hadirin yang mulia, kita akan mencari 1001 cara, 1001 alasan, seperti dalam pepatah, orang itu kalau mau, kalau berhasrat, kalau berminat, dia akan mencari 1001 alasan. Ya, untuk melakukan. Sebaliknya, kalau orang itu tidak berminat, dia akan mencari 1001 alasan. Bagaimana
menemukan cara untuk berkata tidak. Jadi ini hal umum yang selalu terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pahala kenikmatan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiya ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku pahala, kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata. Kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, artinya itu di dunia nggak ada. Tidak pernah didengar oleh telinga. Nggak terdengar di dunia. Bahkan tidak pernah terbetik, terbayang dalam pikiran manusia. Ini adalah hadis qudsi riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi untuk meninggalkan sesuatu, saya contohkan dengan meninggalkan rokok yang paling gampang, meninggalkan buka aurat dan lain-lain. Untuk melaksanakan sesuatu, saya akan beri contoh masuk kepada hal sholat. Tentang sholat, kita baca surat Toha ayat 132 terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah." Wa'mur, dan perintahkanlah, ahlaka, ahla itu artinya ahli keluarga, ahlaka keluarga kamu, bis-shalah, dengan sholat atau agar mendirikan sholat. Jadi kita di sini apabila kita bisa sholat tapi tidak bisa mengajak keluarga kita sholat, kita belum selamat. Kita harus mengajak keluarga kita juga ikut sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir alaiha. Allah tahu mengajak keluarga, mengajak orang lain untuk sholat itu perlu kesabaran. Kita sholat juga perlu kesabaran. Bagaimana kita bangun pada saat azan subuh, saat udara lagi dingin-dinginnya, kita perlu kesabaran. Wastabir alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Sungguhnya, jadi Allah tidak minta rezeki dari kamu, enggak. Ya, tidak minta rezeki dari kamu. Tapi sebaliknya, nahnu narzuquk. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, terbalik. Enggak perlu Allah rezeki kita. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalimat terakhir ini adalah sebuah dorongan buat kita. Kalau kita bertakwa, maka pasti akibatnya akan baik. Baik di dunia maupun di akhirat. Takwa itu artinya melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi kata-kata takwa sejalan dengan hadis yang tadi saya bacakan. Lihat kembali surat Toha ayat 132. Lalu Nabi, salat itu adalah sebuah tindakan refreshing. Refreshing dengan salat. Ketika beliau SAW lelah, ketika beliau sedang galau, justru beliau akan merasakan refreshing, mendapatkan kesenangan, mendapatkan energi baru dengan cara salat. Karena Rasulullah SAW iza hazabah amr fazi'a ila shalah. Dahulu Nabi SAW ketika berhadapan dengan problematika hidup, sedang menghadapi sebuah permasalahan,
beliau segera menyelesaikan permasalahan itu dengan cara sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadirin yang mulia, dan kita semua juga sudah tahu, sebagaimana sabda Rasulullah, apa yang kita tahu, bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kita bersedekah gak ada gunanya kalau sholat kita tidak benar. Kita berbuat baik sama orang tidak ada gunanya kalau sholat kita belum benar. Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salahalahu sa'iru amali. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Jadi kalau salatnya buruk, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Jadi jangan sekali-kali kita lalai dalam salat. Secara umum yang harus kita dahului tauhid, akidah. Kalau tauhid kita salah, maka seluruh ibadah salah. Kalau kita tauhid sudah benar, kita masuk ke dalam lingkup ibadah, perbaiki sholat dulu. Sholat kita benar, maka yang lain baru dihisab. Sholat kita salah, maka sholat kita tidak diterima. Dan ibadah yang lain tidak diterima. Hadis riwayat At-Tabarani. Ada sebuah hadis yang menarik. Jadi pada saat Rasulullah meninggalkan rumah, jadi kalau beliau keluar dari rumah sebelum subuh, beliau melihat istrinya. Ini contohkan ada istri beliau yang bernama Juwairiyah. Beliau keluar dari rumah melihat Juwairiyah sedang zikir. Jadi istri Nabi juga zikirnya luar biasa semua. Pada saat keluar, Nabi lihat Juwairiyah sedang zikir. Nabi keluar. Sampai di masjid, siapa yang dicari oleh Nabi? Bilal. Nabi mencari Bilal. Setelah bertemu Bilal, beliau bersabda, ya Bilal, aqimis shalah. Artinya dia meminta Bilal untuk segera azan, karena sudah masuk waktu. Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Ini hadis sahih, riwayat Abu Dawud. Wahai Bilal, laksanakanlah sholat, hiburlah kami dengan sholat itu. Jadi sholat adalah sebuah hiburan bagi Nabi dan para sahabat. Buat kita sholat sebagai apa? Bukan hanya sekedar untuk penggugur kewajiban. Sholat adalah hiburan buat kita. Karena Nabi juga menganggap bahwa sholat itu adalah hiburan pada saat hatinya sedang galau. Ya Bilal, aqimis shalah. Wahai Bilal, laksanakan sholat. Arihna biha. Hibur kami dengan itu. Hibur kami dengan sholat itu. Jadi ini adalah sebuah hadis yang luar biasa. Yang harusnya masuk dalam hati kita. Jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Dan bagaimana caranya agar sholat kita bisa menjadi penghibur buat kita. Kita sholat, selesai sholat, stres kita hilang. Harus kita contoh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tadi kan sudah di depan dibilang. Apa yang dilarang tinggalkan, apa yang diperintahkan laksanakan. Ini saya contohkan dengan sholat. Kalau Rasulullah menganggap sholat itu sebagai hiburan, sebagai refreshing, maka kita bisa menganggap sholat ini sebagai hiburan atau refreshing. Lalu berikutnya, ada sebuah contoh teladan yang harusnya masuk juga dalam diri kita tentang sholat. Bahwa para sahabat Nabi, jika mereka sholat berjamaah di masjid, mereka tidak pernah melihat punggung orang lain.
Mari kita cerna. Artinya apa? Mereka berlomba-lomba mendapatkan saf pertama. Mereka tidak pernah melihat punggung orang lain. Kecuali kalau terpaksa betul. Tapi itu nggak akan dilakukan. Jadi ini sebuah penyemangat. Bagaimana kita bisa sholat agar dapat saf satu? Caranya, datanglah ke masjid sebelum azan. Insya Allah kita dapat saf pertama. Jangan kita datang terakhir, tapi menyelinap sampai ke depan. Itu akan mengganggu yang lain. Kalau kita ingin seperti sahabat Nabi, sholat di saf pertama, maka datanglah lebih awal. Sebelum azan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dari semua yang saya sampaikan, harusnya kita bisa mempunyai kiat masing-masing kita. Kalau kita mau menjadi orang bertakwa, kan syaratnya kita laksanakan semua yang diperintahkan, lalu kita tinggalkan semua yang dilarang. Bagaimana caranya? Karena hadis Nabi itu banyak sekali. Kita hitung mulai hari ini. Apabila kita mendengar atau membaca hadis Nabi, itu adalah sebuah perintah. Kalau kita mampu, kita lakukan. Ada sebuah kata-kata, kalau kita mampu. Tapi kalau larangan, tanpa embel-embel kalau kita mampu. Kalau mendengar hadis Nabi, membaca hadis Nabi, sebuah larangan, maka langsung kita tinggalkan. Caranya begitu. Sehingga dengan demikian, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Atau minimal mengutamakan diri agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu hari, waktu yang kita punya dari Allah adalah 24 jam. Kata para ulama terdahulu, kalau waktu kosong 24 jam kita isi keburukan, maka seluruhnya akan berisi keburukan. Kalau kita isi setengah dengan keburukan, maka kita bisa mengisi separuhnya dengan kebaikan. Jadi seperti sebuah wadah. Wadah yang kita isi air. Kalau kita isi air yang manis, maka satu wadah itu menjadi manis. Makanya kita berusaha mengisi waktu kita dalam 24 jam ini dengan kebaikan. Bahkan tidur sekalipun. Pada saat tidur, kita berniat agar kita bisa segar kembali besok. Agar kita bisa beribadah lagi esok hari. Jadi pada saat kita tidur, maka itu dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Caranya begitu. Lalu yang kedua, jangan sampai kita riya. Karena yang tahu riya itu hanya dia sendiri dan Allah. Agar tidak riya, maka tekankan dalam diri kita bahwa setiap perbuatan baik itu adalah hidayah dari Allah. Apabila itu perbuatan buruk, maka itu kesalahan kita yang harus kita tutup dengan amal-amal yang baik dan kita bertaubat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri, juga untuk kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.